Yes. Yuk, Selamat malam. Kak Niko, malam. Yes. Yuk, seru nih. Setelah hari ini kita akan bahas cuan, cuan, cuan. Kita akan membahas cara cepat mendapatkan cuan. Waduh, enggak ya. Waduh. 5 langkah Kita malam ini mendapatkan akan cuan bahas nomor 4 membuat tercengang. mencengangkan. Shalom. Ada Yovan Shalom, dari mana tuh? Oh, dari NTT. Shalom Dinda. Irfandi. shalom, shalom. Mudah-mudahan live malam hari ini bisa menghibur, bisa juga memberikan pengetahuan gitu buat teman-teman semua. Karena kita bakalan ngobrol sama 2 orang pengusaha. Ya, kita Yes. mau ngobrolin soal Sekaligus, cuan. sekaligus tester. Iya. Ya. Yuk, Mau Anda patungan? perkenalan. Wah, perkenalan dulu kali ya. Let's go, Aku let's go. sendiri Daryl, mewakili tim Curhatan Alkitab. Yuk, ini Kak Niko, hambanya. Saya Niko Mariadi mewakili diri saya sendiri. Enggak ya? Saya mewakili penyembah kantoran, YouTube channel, dan juga seluruh konten-kontennya. Dan kolaborasi dengan teman-teman dari Curhatan Alkitab untuk membuat live malam hari ini terjadi. Mudah-mudahan semuanya diberkati. Karena Amin. kita ada sesi tanya jawab juga ya. Jadi, shalom Bang. Salam kenal dari Pekanbaru. Shalom Irfandi. Shalom buat teman-teman yang baru join atau teman-teman yang mampir. Kita bakalan bahas cuan atau Tuhan. Pilihan yang sulit ya. Jawabnya gampang. Ya, ya. Jadi kita Oke. mau bahas hal-hal yang dekat sama kita malam hari ini. Kita juga punya kesempatan untuk live bareng Pastor Jesse Lantang, Yes. seorang pastor yang sudah melayani 20 tahun terakhir. Beliau juga seorang chef, Ya. owner juga dari Temurun Kitchen. Bisa Betul follow sekali. aja Instagramnya Temurun Kitchen yang Temurun di Jakarta. Kitchen. Ajar. Masakannya enak-enak. Yang sering nyobain tuh Kak Niko. Oke Kak? Betul sekali. Saya salah satu tim testernya ya. Jadi Sedap. Pasti enak. luar biasa. Oke. Dan juga kita Kita malam juga hari ada ini kesempatan ya, malam sama hari ini siapa kita lagi? bakalan ngobrol dengan Pastor Yoswayan. Bapak Yoswayan ini adalah seorang hamba Tuhan dan juga seorang pengusaha. Dia seorang direktur atau CEO dari perusahaan PT Promedia Innovative Solution yang bergerak di bidang pro audio. Jadi kalau di gereja teman-teman mungkin ada speaker-speaker bagus gitu-gitu ya. Mungkin salah satu adalah pekerjaan beliau gitu ya. Beliau bekerja di bidang yang dekat dengan gereja juga. Beliau melayani seorang pendeta, hamba Tuhan yang sudah melayani dari puluhan tahun yang lalu pastinya ya. Satu angkatan dengan Pastor Jesse lah kurang lebih. Dan juga seorang worship leader. Jadi banyak sekali hal yang dilakukan. Salah satunya sekarang sedang membangun ministry media ya. Media ministry bersama dengan Bapak Pendeta Esra Soru juga. Dan juga terlibat juga di penyembah kantoran. Gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari malam hari ini gitu ya. Yes. Kita undang ya. Sebentar lagi. Oke. Atau mau mulai diundang? Kayaknya Pastor Jesse belum join karena kan kita janjian jam 8. Waduh. Wah, hadir. Salam kenal Pastor. Halo guys. Apa kabar Daryl? Halo. Selamat Sehat, malam, puji Tuhan. Bapak Pendeta. Tapi Pak lagi di mana, Pak? Masih di kantor? ya at home dong, di rumah. Oh, oke. Ya. Iyalah, biasanya kan mungkin kalau bos pulang cepet ya, Pak? Atau enggak, Pak? Waduh, bos malah pulangnya lebih malam dong. Oh, gitu. Iya. Datang harusnya. lebih pagi. Iya, datang Iya. lebih pagi. Iya. Nah, saya dengar dari karyawan-karyawannya Bapak itu bos yang suka datang ke pagian ya, Pak? Bapak ini sebenarnya bos atau masih merasa karyawan, Pak? Enggak, saya suka ngecengin karyawan aja. Oh, gitu. Biar lebih pagi.
Saya biasa nguntit di belakang mobil karyawan saya gitu. Oh. Oh iya iya. Jadi ketahuan ya, Pak, yang pada telat gitu ya. Iya. Iya langsung udah dikasih GPS satu-satu gitu. Waduh. By the way, Eh, Pak Yosua itu udah melayani berapa lama, Pak? Kurang lebih, Pak? Melayani berarti baru Nah, ini mungkin nih. Kesombongan berarti yang di ini biasanya nih. Diumpetin nih. 25, Baru. 26 tahun. 25, Baru. 26 tahun. Ya, Saya baru. Baru sih itu, Pak. Baru. lahir Ya, baru di semangat melayani. Mm-mm. harus dong, tetap Iya. sama Tetap jaga, semangatnya. iya. Tetap jaga motivasi ya, Pak. Karena baru melayani kan, Pak. Iya, kan baru. Waduh. Makanya mesti gaulnya sama anak-anak muda kayak begini supaya tetap muda, semangatnya muda dan kadang-kadang tuh saya justru mendapat banyak inspirasi dari anak-anak muda. Jadi sebaliknya. Orang-orang pikir, wah supaya saya bisa menginspirasi, kadang lebih banyak saya kadang dapat asupan inspirasi dari yang muda. Hukum kapasitas gitu ya, Pak. Belajar dari yang sama-sama belajar gitu. Setuju. Karena beneran loh, sekarang kalau yang merasa dirinya dalam tanda petik senior dan nggak mengikuti perubahan yang anak-anak muda kerjakan, waduh, dinamikanya kalau dulu kita ngomong kecepatan, sekarang tuh percepatan lah. Cepet banget. Udah nggak bisa ngejar kita. Iya, Pilihannya cuma 2. You want to change or die. Udah. Wah. So welcome to the club. Wah. Yo. Telantang. Mas Yos. Chef Jesse. How are you, brother? Hey. Kalungnya ampun. Chef Jesse, how are you? Biasalah. I'm good, Mas Yos. Apa kabar? I'm good. Sangat bagus, sangat baik, sehat yang penting sekarang. Cuman masih kalah jauh lah sama Iya. sama Boksu Jesse. Gila, gua kayaknya ngepel kalau lihat dia quest trayeknya, aduh nggak kuat gitu. Halo, Pastor. Selamat Terima kasih malam, Pastor udah Jesse. Halo Daryl. bergabung di malam ini. Yuk kita diskusi Konek. untuk teman-teman nih. Kita akan membahas seputar menyembah cuan atau Tuhan. Yang biasanya kita menyembah cuan tapi ngakunya menyembah Tuhan. Waduh. Oke? Jadi buat Masih, teman-teman Pak. yang mau tanya, langsung isi aja ya di question box. Jangan di komen sih. Kalau di komen nanti tenggelam ya. Iya, Nggak tenggelam mesti naik ya. kayak kapal Nggak kelihatan. selam ya, tenggelam. Kita mulai aja ya dari pertama ya. Let's go. Langsung aja nih. Mungkin nggak sih pembisnis itu bisa jujur? Waduh, masih pagi ditanya gini. Bisa dari Mr. Yosua dulu? Wah, Sikat. kalau yang tanya beginian kenapa mesti gua duluan si Jesse dulu mestinya tuh. Oke, let's go. Tapi saya menarik loh itu pertanyaan tentang pebisnis itu jujur karena pedagang, pebisnis, pengusaha identiknya kayaknya emang bisa tanpa bohong, jadi jujur ya. Tapi bukan saya ngeles ya, kayak baca ya. Tapi saya ngeliat gini lah, Alkitab tuh ngajarin kita sebetulnya di dalam kita berbisnis itu tulus seperti merpati, cerdik seperti Cerdik. ular. Bukan berarti nggak jujur gitu ya. Enggak. Tapi prioritas ya, kalau saya bilang skala prioritas ya. Karena gini, di dalam dagang ya kadang-kadang jujur itu relatif. Dalam arti gini, saya ngomong jujur nih Pak, yang namanya pengusaha pasti produknya nomor 1 lah. Dia ngomong bagus, terbaik, kecap nomor 1 gitu kan. Karena kita harus menyampaikan kekuatan gitu kan, strength dari produk kita gitu. Tapi kadang-kadang misalnya orang beli, waduh Pak ternyata kok nggak awet seperti yang Bapak omongin gitu. Bapak nggak jujur dong kalau gitu, bohong. Padahal rusaknya karena groundingnya nggak bener tuh listrik. Padahal banyak hal faktor-faktor luar yang terjadi. Dan kemarin baru masang di tower yang cukup lux gitu. Wah, wireless Bapak nggak seperti dijanjiin. Kenapa putus-putus? Usut punya usut, antenanya dipatahin sama kontraktor lain.
Yo. Kadang-kadang, nah yang kayak begitu itu kan, tapi poin saya mau kembaliin kepada Alkitab. Semuanya lebih baik kita lihat dari lensa Injil, back to the Bible, bahwa Tuhan ngajar kita, ya tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jeleknya kadang-kadang orang kebalik, cerdik seperti merpati, atau tulus seperti ular gitu kan. jadi kita ini kebalik. Bahaya. Tulusnya ular. Sama orang dicerdikin gitu kan. Akhirnya dibaca orang akhirnya jadi seakan-akan betul. Saya setuju. Intinya gini, bisa jujur. Dalam arti kita menyampaikan apa adanya. Dan nilai-nilai yang saya hidupi sampai hari ini adalah jujur lebih baik. Gitu. Jujur lebih baik. Yes, Oke, tapi kan dasar saya tetap tulus dan cerdik gitu. Iya. Kan misalkan pedagang atau pengusaha tuh sering ngomong gini ya, modalnya segini Pak, nggak dapet segitu. Nah, Waduh, itu ditawar gitu. Itu bohong kalau itu. Oke. Gitu. Pastor Jesse Lantang gimana? Hai. Oke, jujur buat gue sih mutlak. Karena selama di dunia usaha makanan, kita harus kasih tahu semuanya ke customer, ke para pembeli, bahwa kita belinya berapa, mereka tahu. Dan itu semua waktu kita mau ambil untung dan lain sebagainya, juga kita harus jelaskan dan mereka sudah banyak yang ngerti lah. Jadi kadang-kadang suka ditanya, kok mahal amat gitu loh. Nah, kita juga harus jujur. Jangan kanan kiri, straight to the point aja, bahwa sekarang bahan-bahan emang lagi naik, gula barusan naik, minyak naik, semuanya naik gitu loh. Jadi waktu kita naikin harga juga, semuanya itu ada reason-nya yang kita bisa jelaskan sejelas-jelasnya untuk para customer. Jadi buat gue sih jujur adalah nilai alkitabiah, biblical yang sangat-sangat kuat sekali. Apalagi untuk dunia usaha. Kalau kita udah nggak jujur dikit, lama-kelamaan kita keenakan. Dan akhirnya jatuhnya ketipu-tipu. Ya, jadi terbiasa kita punya nilai yang namanya nipu orang, bohongin orang, dan seterusnya. Sering terjadi. Itu nih, sering terjadi. Luar biasa. Berarti strateginya mungkin ya yang membedakan ya. Dari satu pengusaha ke pengusaha lain, kalau kita mau ngomong tetap jujur gitu. Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang mungkin lebih besar gitu. Akhirnya dipercaya, trust juga, pastinya gitu ya. Oke. Nah, juga ya. Nah itu dia. Menyambung dari pertanyaan ini. Strategi itu tepat sekali. Betul. Menyambung dari pertanyaan Gimana nih? Ini sinyalnya kayaknya agak ini ya. Agak naik turun. Nih, pertanyaan selanjutnya, apa yang mendasari sih Pastor Jesse dan Pastor Yosua tuh berbisnis? Ini kan hamba-hamba Tuhan yang udah puluhan tahun ya. Seharusnya kan hamba Tuhan mungkin tanpa berbisnis pun sudah bisa hidup. Cukup. Yes. Bahkan berkelimpahan. Banyak di pendeta Honolulu tuh berkelimpahan tanpa usaha. Yang mendasari apa sih, cerita dong? Pengalamannya mungkin dari Pastor Jesse. Oke, begini. Di Alkitab, orang yang tidak bekerja cuma 3 kalau dibaca detail. Habakuk, Samuel, dan Yoel. Dan kalau dilihat kehidupan mereka bertiga, ya mereka cukup sengsara. Mereka disupport sama banyak orang, dan lain sebagainya. Dan tokoh-tokoh lain yang ditulis di Alkitab, tokoh-tokoh lain yang ditulis di dalam Alkitab, semuanya adalah orang-orang yang bekerja di marketplace. Politician lah, businessman, perjanjian baru isinya adalah orang-orang yang bekerja. Perjanjian lama juga seperti itu. Jadi yang sering kali salah adalah kita nih orang Kristen memisahkan dua dunia. Ada pelayanan, ada sekuler. Sementara Alkitab nggak pernah catat ada dua dunia yang berbeda, nggak pernah. Dimanapun kita berada, kita harus bisa jadi pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun kita berada. Kita sempit selama ini. Pelayan Tuhan cuma khotbah, cuma nyanyi, ya singer, usher, angkat kolekte, cuman gitu doang.
Tapi melayani Tuhan, kita bisa melayani customer sambil kita melayani Tuhan. Kasih lihat attitude, karakter Kristus ada di kehidupan kita. Di cara kita bekerja, dan seterusnya. Oke. Sebelum kita nyambung ke Pastor Joshua, Pastor Jesse, cerita dikit dong pengalaman kenapa kok bisa masak, kenapa kok bisa jadi chef, kenapa bisa jadi koki, kemudian bikin usaha ini, gitu. Temurun Kitchen. Oke, gue sebenarnya korban bully, Nick. Waktu SMP masuk. Sabar. Kayaknya orang-orang kayaknya nggak percaya model begini korban bully. Yang membuli iya. Yes, gue baru ngomong itu. Siapa yang berani bully model begini sih? Dia playing victim. Iya, itu terjadi. Benar. Itu terjadi waktu gue kelas 1 SMP. Gue ikut Tata Boga, ekstrakurikuler. Dan itu cuman kita berdua. Cowoknya kita berdua. Gue sama Devi. Devi kalau nonton, hai. Ya. Dan yang lain semuanya perempuan. Dan itu yang membuat kita berdua akhirnya dibully. Dibilang banci, dibilang badan gede doang, ternyata kayak perempuan, dan lain sebagainya. Dan zaman itu tuh masih minim banget informasi. Nggak ada Google, nggak ada First Media, nggak ada itu semua. Jadi gue akhirnya punya pikiran, iya ya, cowok masuk dapur tuh banci gitu loh. Tapi ternyata waktu gue udah mulai berhenti dan nggak mau lagi, waktu naik kelas 2 gue ganti ekstrakurikulernya jadi basket, ya, nggak mau lagi masak. Tapi ternyata Tuhan itu surga tuh nggak pernah uninstall passion yang Dia kasih di dalam kita. Tuhan tuh nggak pernah di uninstall, tuh nggak pernah. Iya. Gue tetap ternyata passionate. Thank you banget sama RCTI waktu RCTI muncul, ada acara namanya Walk with Yan, ya. Mas Yos pasti tahu lah. Tiba-tiba kaget loh, kok yang masak cowok gitu loh. Nah, mulai dari situ gue mulai minta, karena kalau sekolah udah nggak ada waktu, karena waktu itu acara-acara gereja cukup menyita waktu gue. Jadi gue minta nyokap gue yang ngajarin gue masak. Oke. Dan akhirnya 6 tahun lalu terjadilah Temurun. Makanya brandnya namanya Temurun, karena resepnya turun-temurun dari mama. Gitu. Luar biasa ya kalau ngomongin soal passion, ternyata itu nggak bisa mati berarti ya? Waktu aja ya? Nggak bisa. Oke. Pastor Joshua, boleh diceritain nggak? Kemudian menjadi pengusaha pro audio, sound system di mana-mana, sampai ke Istana Negara tuh gimana ceritanya, Pak? Apakah apa yang mendasari bisa apakah berbisnis dari sampai hari ini? Iya, apakah dari keturunan memang sultan pebisnis atau apa gitu, Pak? Boleh, Pak? Loh, biasanya kan iya ya. Biasanya kan begitu, Pak. Nggak ada potongan sama sekali ya. Yang pasti yang pertama, saya anak yang dari keluarga yang tidak ada bahkan background pedagang, pengusaha, nggak ada sama sekali latar belakang, nggak punya background sultan atau konglomerasi, sehingga saya punya warisan yang dari orang tua untuk modal untuk berusaha. Tapi sama kayak Pastor Jesse tadi, saya kok percaya satu hal gini, tidak ada satupun yang kebetulan, yang sia-sia Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya ingat banget kalau ditanya kenapa mendasari bisnis sampai hari ini, saya bisa terjerembab di industri ini terus terang. Ya karena saya setia untuk, dasarnya senang. Awalnya ngerintis gereja, Betani waktu itu di kota kecil, nggak ada orang, dan kebetulan saya kuliah elektro, seneng sama elektronik, seneng sama sound system, disuruh bongkar pasang, nyolder, bahkan speakernya aja gerajian sendiri, boxing sendiri gitu dari awal itu gitu. Kemudian, dan motifnya awalnya saya cuman daripada saya ngekos, ngeringanin orang tua bayar kos, saya cari, karena bayar sendiri juga, saya kuliah, gimana caranya hidup bisa nanggung sendiri gitu kan. Dan gereja itu menawarkan gitu, kamu bisa tinggal di pastori, ada kamar, nganggur. Wah, saya pikir udah dah, yang penting kos gratis nih, lumayan nih, ngirit nih. Makan gratis, dikasih dari gereja. Dan saya betul-betul saya jadi OB gereja, ngosek ke kotoletnya. Kalau pagi jam 5 ada doa fajar, jadi udah biasa dari muda. Yang penting gue dapet kos gratis. Dan
Kayak Pada di satu waktu itu gereja saya masih tuh, Pak. ingat. Iya, kamar yang dikasih di saya aja, saya ingat betul kamar saya di gereja itu lebih gede daripada ukuran rumah saya pada waktu itu, karena ya saya dari keluarga yang eh, cukup kekurangan gitu, dan kami masih ngontrak Cukup bahkan dulu ya. kekurangan. Jadi Ya. jadi wah, ini kamarnya aja lebih gede dari rumah gua yang anaknya 3 orang sama keponakan 4 orang gitu anaknya. Hmm. Ya udah deh, saya yang penting oke, singkat cerita ya akhirnya jadi bongkar pasang sound system, gerejanya masih di hotel harus bongkar pasang. Saya jadi sopir jemput jemaat, nganterin jemaat, ngeset sound systemnya dulu, masang alat musiknya, ngeset semuanya, jadi WL, kadang-kadang khotbah, habis itu nganterin jemaat baru bongkaran lagi gitu. Tapi lama-lama ya saya kok yakin banget ya nggak ada satupun yang kebetulan. Saya pernah begitu lulus saya kerja di industri yang berbeda gitu ya, di instrumentasi kontrol. Tapi tiba-tiba saya ketemu orang dan bawa saya ke industri ini dan kayak di reminder lagi. Satu hal saya percaya, Daud bisa jadi raja yang hebat bukan karena pengalaman lulusan akademi militer pada waktu itu, tapi karena dia setia menggembalakan 2-3 ekor 3 domba. ekor. Tapi iya, cuma 2-3 ekor, tapi dia benar-benar belajar bener gitu. Dia tahu arah mata angin, dia tahu tempatnya minum, dia tahu tempatnya yang berbahaya di mana, dia tahu prediksi cuaca. Jadi ya udah, saya ingat betul ketika saya masuk ke industri ini, Tuhan kayak di reminder lagi gitu. Apa yang aku izinkan terjadi dulu, kamu setia, kamu bongkar pasang, badan udah hitam kecil, metisil gitu ya, ngangkatin speaker segede lemari gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, dulu kayaknya sengsara banget, orang lihat itu sengsara banget gitu. Tapi saya kok bisa happiness banget ya gitu. Gila. Di situ saya yakin, this is my passion. itu ya, saya nggak mau keluar dari passion itu gitu. Ketika orang lain ngomong, saya ingat betul, PK saya 30.000, bukan sekali ibadah ya, 1 bulan saudara-saudara gitu, untuk menangani sistem seperti itu. Tapi saya nggak lihat itu, saya nggak pernah pikirin itu, tapi kok saya bisa happy. Jadi poin saya, apa yang mendasari bisnis, ya saya percaya satu hal, pekerjaan yang paling luar biasa, yang paling indah, paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Dan saya mengerjakan ini bermula dari hobi. Kapan lagi gitu? Hobi dibayar, dapat cuan lagi, ya sudah. Wah. So itu dasarnya aja. Jadi mungkin Tuhan memang membuat saya terjerembab di industri ini. Menarik. Pak, pernah dibully nggak, Pak? Karena kan kalau kita ngomong pelayanan di gereja ya, Pak, beres-beres begitu tuh bukan yang dilihat orang, Pak. Pernah nggak kayak ngapain sih pelayanan gitu? Menurut saya dibully akhirnya menjadi bully yang mendatangkan berkat loh, serius. Tahu nggak nih? Saya akhirnya, itu saya yakin banget nih. Boksu Jesse kenal banget nih. Dia adalah mentor, partner saya, mantan bos saya. Saya masuk ke industri ini ada seorang yang sangat menginfluence hidup saya, namanya almarhum Koyupo. Tahu nggak, dia mantau, dia ngelihat saya, dan saya sebetulnya itu dibully. Lu tuh WL paling aneh ya di kota gitu. Saya satu cek gitu ya. Mungkin saya satu-satunya WL yang kalau selesai saya gulung kabel, ngerapiin. Ya gimana, ini bawaan orok. Dari dulu mahasiswa, saya bongkar pasang gitu kayaknya nggak suka lihat kabel ngurul-ngurul. Kalau singer-singer, mungkin Niko pengalaman sekali lah, nah mic aja gelodak gitu. Kabel nguruntel gitu biarin. Tapi saya kelar, saya gulungin saya ini. Sampai satu kali titik, saya kenal Koyupo udah lama waktu itu kan. Tapi saya inget banget itu, habis doa pengerja dia samperin saya. Gue pikir-pikir lu tuh aneh ya, lu WL yang sangat dipercaya sekali, tapi lu kayak OB. Saya dikatain. Yang lain udah pada pulang-pulang gitu, lu ngerapiin kabel lu ini gitu. Lu mau nggak kita bikin divisi baru? Gue lagi mau bikin divisi baru nih, gini. Lu tertarik nggak? Gitu. Dan itulah awal saya akhirnya tahun 2000-2001 itu. Ya deh, Koyupo, ayo. Dari bos saya, dari pemimpin saya, mentor saya, dan akhirnya jadi partner saya, dan ya sampai hari ini perusahaan yang saya pimpin, yang saya kelola, dan perusahaan kami bersama gitu akhirnya. Wow. Jadi kalau bicara dibully, saya percaya, saya pernah bikin TikTok ini, jurus Aikido. Waktu kita dibully, kalau nonton filmnya Steven Seagal, badannya segede Jesse Lantang gitu ya, itu gerak
gerakannya cuma dikit banget gitu. Kenapa? Karena dia menggunakan energi lawan. Yeah. Jadi kalau ngomong dibully, gunakan bulian orang itu menjadi energi untuk kita kembaliin ke dia. Dan ternyata jurus itu mematikan sekali. Pembalasan saya paling dibully, saya ampuh. nggak punya. Kalau dibilang pengusaha kan pengusaha biasanya, oh Chinese, oh dari keluarga pengusaha, pernah punya toko papanya gitu. Saya nggak punya latar belakang itu sama sekali gitu. Sudah jawir, nggak punya latar belakang keluarga pedagang. Jawir. Nggak ada potongan sama sekali ya, nggak Jess gitu ya. Tapi ya itulah. Jadi ketika kita menggunakan energi negatif yang menyerang kita kumpulkan dan jadi energi untuk kita secara positif untuk membuktikan itu. Itu adalah menurut saya itu kesuksesan kita itu adalah pembalasan yang elegan dari serangan bully itu. Jadi jawabannya tergantung sama kita. Ya. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin almarhum Bapak Yupo adalah partner dan mentor dari Pak Yosua dan orang yang mensupport pengerjaan lagu dari Pastor Jesse yang judulnya Please Come to Bali. Jadi beliau memang meninggalkan legacy yang luar biasa. Ingat banget tuh. Next, Daryl. Oke. Kenapa sih Pastor bersikokoh untuk bisnis? Karena kan bisnis kan ada resikonya ya kan, rugi, ditipu, bahkan bangkrut ya kan. Dan suksesnya pun nggak bisa sebentar, nggak bisa instan gitu loh. Bahkan banyak orang yang beralih profesi pada akhirnya gitu meninggalkan bisnisnya. Kenapa kok nggak tergiur sama bisnis-bisnis yang instan? Dari Pastor JC mungkin? Oke, begini, instan itu merugikan penggunanya. Kita udah lihat lah bahwa semua yang instan akhirnya orang lupa, orang rugi, dan lain sebagainya. Contoh, kita makan mie instan tiap hari, kita rugi loh. Ya, kita jadi nggak sehat. Kontes-kontes nyanyi yang sifatnya instan. Yes, dalam 8 bulan, mungkin se-Indonesia, se-Amerika tahu penyanyi ini. Tapi instan. Tahun depan, kita tanya itu penyanyi, semua orang lupa. Tapi kalau kita tanya Paul McCartney, Led Zeppelin, Deep Purple, semua orang ingat, semua orang tahu. Bahkan sampai generasi hari ini, mereka pada tahu siapa itu Paul McCartney. Karena apa? Mereka tahu apa namanya itu proses. Karena proses itu is far more greater than instant. Ya, proses itu jauh lebih berharga daripada hal-hal yang instan. Karena zaman dulu waktu mereka mau rekaman suara air, mereka bawa mikrofon ke sungai. Betul. Mereka rekaman suara burung, mereka bawa mikrofon ke dalam hutan untuk dapetin suara burung. Kalau zaman sekarang kan enggak, semuanya serba data di komputer, udah semuanya udah ada. Oke. Jadi mereka mengerti sekali proses itu apa. Jadi bisnis yang sifatnya instan, gue nggak setuju banget. Gue lebih senang bisnis yang sukses itu karena proses. Ya, bahkan rugi sekalipun harus kita lewatin, kita harus lewatin. Karena itu part of the success story. Ya, itu bagian dari cerita suksesnya kita gitu loh. Ada ini, ada itu, kita makin bijaksana, makin wise, makin berhikmat, lewatin semua proses. So, gue nggak setuju, gue nggak percaya semua yang instan, yang katanya sebulan bisa dapat belasan juta dan lain sebagainya tanpa bekerja, itu udah nonsense. Belum waktunya. Hold on. Iya. Jadi udah kayak mentalnya tuh udah tahu dan udah siap bakalan bisa ditipu orang, diakalin teman sendiri mungkin, gulung tikar gitu-gitu ya, Kak? Ya, nggak di dunia usaha aja, di dunia manapun, mau di dunia gereja kayak semua ada gini-ginian. Oh, di gereja ada. Semua ada. Ada. Karena Tuhan itu lebih senang memproses kita dibanding kasih yang instan. Ya, makanya gue selalu berangkat dari ayat doanya Rasul Paulus yang cukup terkenal itu. Bagi dia yang sanggup melakukan jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Alright. Ya, yang kita pikirin dan doain mercy. Oke, tiba-tiba dapatnya Grand Max. Grand Max itu udah jauh. Ya. Karena yang kita pikirin dan doakan tiba-tiba dapat Grand Max, berarti Grand Max udah jauh.
Gitu. Kok Tuhan jahat? Tuhan gak jahat. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Iya. Tuhan lihat dari atas dikasih mercy belagu loh nanti. Bininya jadi 2. Waduh. Ya, jadi selingkuh sama sini. Iya. Iya. Kasih Grand Max Nice. dulu. Mobil operasional Proses. kantor gua itu. Kalau bahas sepeda juga paling cocok tuh pakai Grand Max. Iya, benar. Bisa angkut 3 kali ya itu ya. Betul. Pastor Itu sih dari gue. Yosua gimana? Ya kalau bicara instan, sekali 2 kali kita makan Indomie, oke-oke aja. Indomie terus cuman ganti rasa, ayam bawang, soto, rendang, gentian. Ya lama-lama jebol pasti itu badan. Kenapa? Karena sesuatu yang cepat, gue kok masih percaya ya, orang itu kalau dapatnya cepat, biasanya hilangnya juga cepat. Dan kitab Amsal juga nulis itu gitu. Orang kalau naiknya kecepatan, biasanya jatuhnya juga bisa kecepatan. Segala sesuatu kalau kita nikmati dengan tekun, dengan setia, orang Jawa bilang sopo tekun bakal tekan. Gitu. Siapa yang tekun gitu, lama-lama dia akan mencapai kepada tujuannya gitu. Nah, kenapa saya nggak percaya dengan sesuatu yang instan gitu ya? Tadi Pastor Jesse cerita tentang idol atau kontes-kontes apapun, lama-lama mereka hilang gitu. Kenapa? Karena ya cuman euforia sesaat. Euforia. Saya lebih suka menjadi gini loh. Buah itu kalau matang pohon, manisnya hauce secingping. Top. Manisnya pasti enak banget dibanding dengan buah yang karbitan. Gitu. Kenapa? Karena buah matang pohon itu organik, alami gitu. The best. Nah, Tuhan mau kita juga jadi pengusaha yang matang wit, orang Jawa bilang. Matang pohon. Lewatin proses, lewatin dari akar, nyerapnya benar, dapat sari-sari makanan yang benar. Ketimbang sesuatu yang maunya dikarbit, maunya langsung cepat. Dan biasanya, ya hari-hari ini kan kita sudah melihat ya, banyak sekali yang sudah bermula dari flexing, menunjukkan apa yang cepat gitu ya, menunjukkan cuan-cuan, menunjukkan lama-lama hari ini kita sudah melihat mereka berbaju orange, mereka pakai rompi orange gitu loh. Nah, judul kita sembah cuan, sembah Tuhan gitu. Nah, sulit ditahan, sulit. Ini waktunya pas banget soalnya gue gemes banget sampean, rasanya kepengen ngomong nggak tahan gitu ya. Karena saya ngomong ini sudah dari 2 tahun yang lalu, gitu. 1,5 tahun yang lalu. Hampir setiap hari diteleponin, ditawarin. Tapi terus terang sesuatu yang instan itu, jujur ya nggak masuk logika saya sebagai seorang pedagang kuno atau pengusaha kolot whatever lah gitu ya. Tapi nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Kamu dikasih untung 1% atau berapa persen setiap hari, dan aduh, yang telepon saya mungkin sudah nggak kehitung gitu. Aduh, Pak Yosua, duit parkir lah, parkirin aja lah. Ini saya segini, Pak. Ini saya sekian ratus ribu, Pak. Ini saya 10.000, Pak. Mereka lupa, seneng dapat sesuatu yang, aduh, masukin 1M, saben hari dapat 10 juta, 1%. Tuh, 10 juta. Bangga banget dapat 10 juta. Dia lupa yang 1M dipegang bandar. Waduh. Nggak ada yang instan, nggak ada yang mau cepet kaya itu. Aduh, hindari itu. Hai anak muda, dengar. Kayaknya kita tuwir banget gitu ya. Tapi bener-bener gitu loh. Karena pertanyaannya kan ya, yang instan gitu ya. Kepengen kaya itu nggak salah gitu. Tapi kepengen cepet kaya, itu bisa bikin kita salah. Karena pasti orang yang kalau kepengen cepet, ujung-ujungnya pasti kemaruk, menghalalkan segala cara, korbanin orang lain, bahkan korbanin diri sendiri, korbanin waktu, korbanin kesehatan kita. Teman pelayanan, siapa aja pokoknya digigit gitu. Kenapa sih? Karena kita maunya cepet gitu. Iya. Pengen cepet itu yang, aduh, itu akhirnya kita jadi jahat, kita jadi nginjek orang, kita naiknya tuh lewat nginjek orang gitu. Panas.
1% Itu itu guys. investasi apa ya Pak yang 1%? Banyak ya, Pura-pura. banyak ya. Banyak sekali itu di sekitar kita. Gak usah pura-pura. Aduh. Ya. Ya kalau sekarang kan sebetulnya kalau masih banyak dieharder atau yang membela atau mungkin masih ngomong cuan yang tertunda, sudah nggak habis pikir gitu. Karena saya ngomong ini dari 2 tahun, 1,5 tahun yang lalu. Oke lah, karena masih banyak orang masih merasakan untungnya, susah ini. Tapi kalau hari ini kita melihat sudah jadi tersangka, bahkan sudah dipenjara, dan banyak sekali menyeret, nggak cuma pengusaha-pengusaha, mohon maaf dalam tanda petik, hamba-hamba Tuhan, pendeta. Itu kan kalau kita masih nggak, masih denying gitu ya, kita masih jadi diehardernya. Aduh, saya udah bingung. Betul. Tapi jujur saya kalau boleh sharing di sini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada robot-robot ini karena tanpa sadar robot-robot itu sudah menyingkapkan tingkat kecerdasan, tingkat ketamakan orang-orang di sekitar kita. Iya. Mohon maaf. Panas sekali. Yes. Luar biasa. Kita masih banyak ini loh pembahasan ke sana, tapi kayaknya udah didobrak langsung. Kurang bersabar, Bapak Ibu Saudara. Tadi pas bahas soal cuan tuh ada followers yang mampir namanya Acuan. Halo, kok Acuan mungkin ya? Agak sedikit. Panas dia kupingnya. Panas deh kupingnya. Iya, berproses kayak tadi ya Pastor Jesse bilang kalau ngerekam suara air segala macem gitu mesti ke sungai gitu ya. Berproses gitu ya. Tascam tuh ada tuh yang bagus, recorder bagus buat ngerekam suara air. Oke, next kita bakalan ngobrolin tentang gini. Gimana tanggapan Pastor Jesse deh soal anak muda yang kayak sekarang tuh patokannya udah banyak orang yang ekspektasi patokannya 30 tahun tuh mesti punya ini, mesti sukses. Jadi seolah-olah mewajibkan semua orang mesti banyak duit di umur 30 ke bawah ini gitu. Padahal kan kita tahu ya. Freedom. Iya, financial freedom. Padahal kan kita tahu nggak semua orang tuh beruntung punya orang tua yang duitnya banyak, bisa kasih modal buat usaha gitu ya, bisa kuliahin. Banyak juga orang yang backgroundnya berbeda gitu. Tapi seolah-olah tuh sekarang banyak anak muda digiring untuk punya pola pikir bahwa gue mesti sukses umur segini. Makanya tuh ada afiliator umur 23 tahun udah punya segala sesuatu, gampang banget bohongin orang kemudian gitu. Anak-anak muda terutama ya. Gimana tuh? Pastor Jesse dulu deh. Oke, gua masih percaya yang Yesus ngomong bahwa Yesus tuh sekali-kalinya bandingin dirinya bukan sama cewek cantik, bukan sama cowok ganteng, bukan sama mobil Lamborghini. Dia sekali-kalinya bandingin dirinya cuma sama duit, sama uang. Okay. Jadi sekarang itu yang dibahas sama banyak orang, kebanyakan adalah financial, keuangan. Kita lupa bahwa yang pertama yang Alkitab catat adalah passion, talenta yang dikasih gratis sama Tuhan. Dikasihnya gratis. Dan itu yang tadi gue bahas, itu talenta nggak pernah di-uninstall sama Tuhan. Nggak pernah. Tergantung kita memposisikannya gimana. Karena uang itu, dia hamba yang baik, Tuhan yang tapi jahat. Tuhan yang jahat. Karena Tuhan itu Tuhan Yesus. Makanya Yesus tuh bandingin dirinya tuh sama uang. Karena manusia tuh tipis banget. Bisa angkat tangan, tapi Tuhan kita nih uang sebenarnya. Oh, cuan. Nah, uang posisi yang baik. Ya, posisi yang baik daripada uang itu adalah dia jadi hamba. Ya, uang itu adalah hamba yang baik. Tapi dia Tuhan yang jahat. Ya, nah Tuhan yang baik itu cuma Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kasih talenta. Dan gue percaya kalau kita mempertajam talenta, uang akan mengikuti. Uang akan bayar talenta kita. Okay. Dan talenta dapatnya dari mana? Dari Modal. Tuhan Yesus, gratis dikasihnya. Betul. Setiap orang dikasih gratis sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bahas sekali lagi, itu jatuhnya akhirnya ke maunya cepat, maunya instan. Amsal 28 ayat 20, orang yang pengen cepat kaya hanya urusan mah hukuman. Tapi orang yang bisa dipercaya, berkatnya tuh banyak banget.
Itu sih yang gue pengen. Luar biasa, bener. Pastor Yosua, gimana nih Pak? Sekarang anak-anak muda kepengen cepet kaya, jadi gampang lah mungkin dia dibohongin dengan investasi bodong atau apa, karena memang menjanjikan sepertinya gitu. Ya, Karena kalau standar pertanyaannya, itu. ya karena tadi pertanyaannya di umur 30 harus kaya raya, harus ini. Sampai di situnya kalau punya target, di situnya oke-oke aja. Saya mungkin di zamannya berbeda ya. Sekarang 30 tahun harus sudah kaya raya dan financial freedom. Saya terus terang, jujur. Saya di kos-kosan saya yang panasnya minta ampun dengan ceiling yang sangat pendek. Pertama kali saya di Jakarta, yang saya tempel pertama kali di pintu belakang gitu, tiap kali saya nutup pintu adalah umur 30 tahun saya harus punya usaha sendiri. Umur 30 tahun saya punya PT dan saya ditulis di akte perusahaan. Itu saya tulis betul-betul dan saya tempel. Jadi tiap kali saya habis mandi, nutup, cekir, ya 30. Saya countdown benar-benar hidup saya. Dan ya sekarang sih nggak ada apa-apanya. Itu aduh ecek koneng lah sekarang. Anak-anak sekarang 20 tahun udah bikin PT atau apa dan makin simple. Tapi seingat saya dengan latar belakang seperti saya pada waktu itu tuh sudah berat banget dan saya bisa achieve itu, puji Tuhan. Jadi secara membuat targetnya, itunya nggak salah. Tapi kalau targetnya kepingin cepet-cepet, itunya yang jadi salah. Kenapa? Karena saya percaya satu hal gini, berkat Tuhan itu nggak bakal ketukar. Yang kedua, berkat Tuhan itu sudah ketaker. Jadi kalau Tuhan itu sudah kasih takeran masing-masing, dan takeran Tuhan itu bisa tergantung banyak hal. Latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan. Kan kita nggak bisa milih. Kalau gue boleh milih mah, gue pengen jadi anaknya Pak Jim Sriadi kali. Cuman kan nggak mungkin gue hitam sama belok kayak begini. Pasti gue sipit banget gitu kan. Kalau boleh milih. Tapi kan itu gue nggak bisa milih gitu nih. Tapi dari situlah, itulah takeran Tuhan. Ya, kamu lahir dari keluarga yang seperti ini. Sehingga perlu komplain, kita syukurin aja. Orang tuamu bisa sekolahin kamu cuma jadi insinyur elektro, ya syukurin aja. Kamu mampu bayar sendiri cuman sekolah di kota kecil, kampung, Salatiga, bukan di LA atau di misalnya di Berkeley gitu enggak. Itu Lenteng takeran Agung. Tuhan. Itu takeran gitu. Nah, poin tentang cepet tadi gini, jangan pernah berusaha gedein takeran sendiri. Ada banyak orang berusaha gedein takerannya sendiri. Gue bisa kok, gue nggak tidur 3 hari, 3 malam, tendernya gede, gue yang penting ngelembur. Berusaha gedein takeran sendiri bisa, tapi habis itu jebol. Dapat bisa kaya nggak? Bisa. Bisa cepet naik nggak? Bisa. Tapi ya gitu, karena gedenya dengan takeran sendiri, waktu diberkati dalam tanda petik, beludak-beludak keluar itunya, habisnya cuma buat bayar rumah sakit, bayar bengkel kecelakaan, bayar urusan hukum, butuh pengacara, bayar urusan polisi. Jadi akhirnya ya cuman terbuang begitu saja. Kenapa? Karena kita yang gedein takeran kita sendiri. Saya percaya satu hal, menarik. waktu kita setia dengan perkara yang kecil, kita mengelola apa yang Tuhan percayakan, otomatis Tuhan yang akan gedein takeran kita. Itulah pertumbuhan yang alami. Kalau Tuhan gedein takerannya, pasti Tuhan sudah ngelihat kapasitasnya. Ini anak belum bisa ngendalin kecepatan, diberkati, dikasih gedein takeran sendiri pakai Ferrari. Ya nyusruk, orang belum bisa menguasain emosinya sendiri, gitu kan. Jadi kenapa itu terjadi? Karena kita mindsetnya adalah ini kan milik gua, ini kan kemampuan gua, jerih payah gua. Kenapa? Karena mindsetnya pemilik. Tapi kalau kita punya mindset kita ini pengelola, fokus kita bukan pada berkatnya, pada materinya, tapi pada si pemberi berkat itu. Karena dia yang akan gedein takerannya gitu, Nick. Dia akan gedein takeran kita, dan waktu kita diberkati, loh gila ya ini anaknya, gue berkati kayak begini, masih aja loh waktunya buat pelayanan, masih memberi loh, masih berkati loh, perpuluhan setia loh, masih ngasih persembahan dengan baik loh, jadi berkat loh. Ya gue gedein lagi kalau gue jadi pemberi berkatnya. Iya sih? Jadi jangan gedein takeran sendiri. Itu bagian Tuhan. Betul. Gokil. Kita pengelola, bukan pemilik. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Same value. Sip. Gini, kita minta dong pengalamannya dari pengalaman berbisnis dari pastor-pastor ini, pengalaman-pengalaman pahit mungkin pernah ketipu atau gimana gitu.
Dari Pastor Yosua dulu dong, boleh? Wah, kenyang lah itulah. Ada yang ngemplang, ada yang tender nggak kebayar, ada yang diciak sama misalnya temen bisnis gitu ya. Tapi buat saya itu jadi sebuah pengalaman gitu ya. Nah ini saya tertarik sekali ya, bicara Amsal 8 ayat 12 ya. Itu aku hikmat, itu ditulis gitu, aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Tapi gini, setelah saya gali ternyata kecerdasan, hikmat itu tidak sama dengan kecerdasan. Hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan. Tapi kok ditulis di Alkitab, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Coba kita renungin ya, banyak nggak sih teman-teman kita yang kayaknya akademik oke, waduh pokoknya IP lulus summa cum laude, dulu ranking 1 terus, tapi hidupnya ya begitu-begitu saja. Ada banyak orang juga yang anaknya orang kaya, punya modal cukup gede, tapi karena nggak bisa mengelola dengan baik, itu bisa hilang begitu saja. Apa sih kurangnya? Menurut saya, kurangnya adalah hikmat. Makanya kalau tadi Daryl tanya tentang pengalaman, buat saya gini, hikmat itu nggak bisa kita artikan dengan, wah kita kalau diberkati berarti orang berhikmat. Orang kaya, wah berarti kita berhikmat. Belum tentu. No. Yeah. Karena salah satu kitab hikmat dalam kanon kita itu salah satunya Ayub. Kalau Ayub diukur dengan hikmat itu materi, habis semua bos. Anak mati, istri ninggalin, harta habis gitu. Tapi itu kenapa masuk dalam kanonika, dalam kitab hikmat? Kenapa? Karena ternyata hikmat itu mau dalam segala keadaan, diberkati, gak diberkati, susah atau senang, sudut pandang kita itu bisa tetap benar. Pecah sekali. Jadi poin saya cuma mau ngomong gini loh. Waktu kita ditipu orang, kita diciak orang, kita kayaknya kalah tender. Kadang-kadang kegagalan kita kalah tender itu jadi cara Tuhan menyelamatkan kita. Saya beberapa kali ngalamin. Makanya kalau tanya pengalaman gimana, saya nyesek, saya kecewa. Bohong lah kalau saya nggak kecewa. Kalah tender, kita udah ngelembur berhari-hari, ngitung luar biasa dan kalah. Tapi waktu kita dipenuhi dengan hikmat, kita itu kecewanya nggak yang kebablasan, lalu amarah, lalu kita jadi sakit hati, benci sama lawan kompetitor kita, enggak. Dan ujung-ujungnya, hari ini saya melihat, yang menang waktu itu dengan harga yang habis-habisan, bangkrut tuh perusahaannya. Saya nggak lagi nyukurin itu karena itu ya, tapi karena gini, coba saya dulu yang menang. Jangan saya kelibet, karena nggak kebayar, akhirnya bangkrut perusahaannya, pilot. Dan beberapa kali saya ngalamin itu. Poin saya yang saya mau ngomong gini, sekarang kalau saya peres dalam setiap pengalaman dalam bisnis, semua kita kembalikan bagaimana kita melihat dari lensa Injil, kembali kepada, karena sumber hikmat itu, ya kita pikir gini, strategi manusia nih, kepandaian, pengertian, jago, bisnis, minumnya oli saben hari sampai cangkeme lunyu kalau ngomong gitu ya, licin. Gitu. Karena minumnya oli terus gitu ya. Itu pengertian gitu, itu pengertian manusia. Karena Amsal 3 ayat 5 gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang strategi manusia kita pikir itu hikmat, padahal sumbernya strategi manusia. Ini lawan hikmat nih. Tapi itu sebelah kanan ya, sebelah kiri ada lagi, itu siasat si jahat, iblis yang nawarin, ini pokoknya bagus lah, 1% sehari, udah masukin segini, duit parkir, balik maning. Ini menguntungkan nih sekarang nih, pokoknya paling menguntungkan, pandemi nggak bisa kerja apa-apa, ini menguntungkan. Nah, sepertinya, mohon maaf, sepertinya itu hikmat. Kita pikir itu hikmat. Makanya kalau kita nggak benar-benar berdiri di tengah ini ya, di bawah salib, bahaya. Ini mepet jurang. Sebelah kanan pengertian sendiri, strategi manusia, sebelah kiri siasat si iblis. Jadi di kiri siasat, di kanan strategi manusia, pengertian sendiri, di tengah itulah hikmat. Saya cuma mau ngomong gini, kalau masalah pengalaman atau dibohongin atau bagaimana pengalaman, justru apapun yang Tuhan izinkan terjadi, menang tender, kalah tender, dikecewakan, disenangkan, dipuji, dihina,
selalu ada hikmat yang Tuhan kasih. Dalam arti gini, yang keluar dari hidup kita, itu kan tergantung apa yang kita masukin kan. Betul. Sharing ya, jujur ya, di pandemi ini saya lihat, saya bersyukur ya, pandemi ini betul-betul menjadi penyaringan, menjadi ibarat kita ini bejana gitu ya, botol gitu ya, itu kayak tekanan gitu loh. Kalau botol kecap ditekan keluarnya kecap gitu. Botol saus ditekan keluarnya saus gitu. Yang beda cuman kalau lebaran nanti aja gitu, kaleng kongguan dibuka isinya rengginang gitu. tapi poin saya gitu loh. Waktu sebelum pandemi, semasa pandemi, apa sih yang kita isi dalam hidup kita? Kalau kita isi firman, waktu ditekan keluarnya firman. Tapi kalau masa-masa pandemi sebelumnya yang kita isi hoak, yang kita isi gosip, begitu ditekan pandemi ini, waduh, yang keluar gosip, hoak, yang kita isi berita-berita, yang kita isi hal-hal dunia, waktu ditekan, yang keluar keluh kesah sungut-sungut. Poin 1%. saya, wah, 1%. Jadi apa yang kita masukin selama ini, lensa Injil yang saya bilang tadi itu adalah terus buat saya udah dibilang konyol, poin-poinnya cuma itu doang ora apa-apa, tapi berdoa, baca firman, takut akan Tuhan, itu jadi bejana kita gitu. Jadi sewaktu-waktu kita mau ditekan, kita mau dipuji, kita mau dihina, kita mau diapain, kita akan jadi pribadi yang disanjung orang bambung, digoyang orang tumbang. Gitu. Artinya ya dipuji kita nggak jadi sombong gitu, tapi kita dihina, kita juga nggak jadi gampang jatuh. Gitu. So buat saya back to the Bible, lihat segala sesuatu dari lensa Injil. Oke, Pastor Jesse. Dari Pastor Jesse gimana? Kalau gue sih untuk gitu-gituan udah cukup kenyang lah ya, dibohongin orang, pengalaman ya, kalah tender. Ya, gue takutnya kita jadi kayak ngomongin orang kalau gue ngomongin taknya gitu loh. Jadi gue kasih tahu garis besarnya aja, dibohongin pernah, ada orang nggak bayar pernah, ya kalah tender pernah. Tapi kalau kita benar-benar mau balik ke Alkitab, ternyata itu Ulangan 28 ayat 13 benar banget. Bahwa kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, Tuhan bilang kita akan terus naik dan bukan turun. Dan ini adalah ayat yang kalau di gereja aminnya paling gede gitu. Tapi ternyata dalam realnya, dalam faktanya dibawa naik itu paling nggak enak gitu loh. Karena dibawa naik itu kita kalau jalan naik, apalagi kalau naik sepeda ya, itu beratnya minta ampun. Kita suka pakai istilah di sepeda untuk menyemangati kita semua yang ikut gitu. Kita bilangnya nanjak party, ya pesta nanjak gitu loh. Padahal itu nggak enak banget gitu, nggak enak banget. Dan setiap lagi nanjak, ternyata bukan sepedanya yang berubah, tapi paha kita berubah. Setiap kita lewatin tanjakan, otot paha kita tuh makin kuat, dan nanti kalau ada tanjakan lagi kita semakin berpengalaman seperti itu. Jadi ternyata waktu Tuhan bilang kamu akan terus naik dan bukan turun, apabila kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu selalu kejadian. Kalau mendengar doang kita nggak akan ngerasa berat. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini IG Live, kalau lagi hidup kalian lagi ngerasa berat, disitulah kita harus mengucap syukur. Karena apa? Tuhan lagi bawa kita naik, bukan turun. Karena dibawa naik itu berat. Ya, naik kelas ujian dulu, naik penjualan lembur dulu, ya, naik pangkat mesti performance dulu, naik berat badan turuninnya juga berat gitu loh. Jadi tolong. Jadi apa saja yang judulnya naik itu selalu berat. Dan let me tell you, waktu kita lagi berat-beratnya naik, ya, kita akan selalu papasan sama orang yang lagi turun. Oke. Dan waktu sepeda kita lagi naik, lagi pelan banget, speednya pelan, kita papasan sama sepeda yang lagi turun, itu speednya kencang semua. Semuanya pada kencang. Ya, mereka giginya nggak dipindahin pun, ya, mereka tanpa digowes pun, ya, mereka bisa turun dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di dunia usaha, dimanapun, sama.
waktu kita memutuskan untuk melakukan firman Tuhan, ya kita mau back to Bible kayak tadi Pastor Yosua bilang, ya kita akan selalu diperhadapkan sama orang-orang yang lagi turun. Dalam tanda kutip, mereka lagi bikin dosa. Mungkin mereka lagi nipu, curang, ya mereka mungkin tendernya curang, ya mungkin mereka praktek kolusi dan lain sebagainya. Oke, kelihatannya mereka kenceng, rezekinya kenceng, menarik. Ya, cuannya kenceng, ya dan lain sebagainya. Dan kita mulai iri. Padahal Amsal bilang jangan iri sama orang yang lagi bikin dosa. Amsal 1 ayat 10, ya. Kita sering kali gitu, kok dia curang loh Tuhan, tapi kok diberkati, kok dia ini loh Tuhan. Kita suka gitu orang-orang Kristen. Tapi gue cuma mau bilang, karena ini juga banyak sekali yang gue alami, waktu kita ngalamin kayak gitu-gituan, ya jangan komplain sama Tuhan, ikutin aja. Ya, karena waktu kita tiba di atas, itu orang-orang yang tadi speednya kenceng lagi turun, mereka tibanya di bawah. Dan orang waktu udah hit the bottom line, waktu orang udah tabrakan di bawah, udah nggak bisa kemana-mana, mereka akan nolehnya ke atas. Mereka akan cari orang-orang yang ada di atas. Tolongin gue dong, ya. Gue minta dong advice dari lo dan lain sebagainya. Ya, so itu yang gue alamin banget. Itu pengalaman gue banget bahwa kalau ditipu lah dan lain sebagainya, sebenarnya Tuhan mau membentuk attitude kita. Mau dilihat sikap kita nih gimana? Sikap kita ikut-ikutan benci, turun ke level mereka, atau gimana? Ya, atau kita mau terus naik, walaupun jalannya berat, tapi attitude paha kita nih jadi berubah. Nanti ada tanjakan-tanjakan lain, kita udah siap. Gitu. Menarik. Itu sih dari gue. Top. Attitude. Jangan lupa ya teman-teman semuanya ya, namanya hidup kadang di atas di bawah ya. Kadang namanya hidup di atas, kadang di Arsenal. Gitu kan. MU. Oke, jangan memancing kerusuhan ya. Oke. By the way, prinsip berbisnis menurut firman Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya? Gitu. Dari Pastor Yosua deh, boleh? Simple. Lakukan, perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Nah, itu inti dari semua. Alkitab kalau diperes sebetulnya intinya satu ayat itu kali ya. Paling dalam gitu ya. Perbuatlah apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu. Jadi kalau ditanya prinsip berbisnis seperti apa, satu back to the Bible. Dan di Bible ngomong gitu, kalau kita nggak mau ditipu, ya jangan nipu. Kalau kita nggak mau dibohongin, ya jangan bohongin. Kalau kita mau customer kita bayar tepat waktu, ya kamu kalau ada tagihan bayarlah tepat waktu. Ya kan? Kalau kita kita suka dikasih bonus, kita juga dikasih diskon yang baik, dilayani dengan baik, kita servis mobil maunya cepat, dilayani dengan cepat, ya cobalah kita juga melayani dengan cepat, dengan baik. Yes, as simple as that. Kalau kita kembaliin semuanya sama firman, sama tadi Pastor Jesse itu, kalau kecewa, kita kalah, kita apa, balik lagi ke firman gitu loh. Jadi jangan langsung kecewa, jangan langsung kita malah jadi benci sama orang lain, tapi Tuhan punya rencana apa ya? Karena tidak ada satupun yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Kalau bahasanya Niko kadang di atas, kadang di bawah, ya kadang kita bisnis kadang menang, kadang kalah, kadang kita untung, kadang-kadang kita juga rugi. Tapi Tuhan selalu punya rencana. Kenapa ya kok Tuhan izinkan saya rugi itu gitu ya? Supaya berarti kita supaya lebih hati-hati. Ya saya dasarin gitu aja. Pokoknya apa yang kepengen saya diperlakukan ya saya mulai untuk memperlakukan orang lain terlebih dahulu seperti itu. Keren. Itu saya. Kalau di perusahaan tempat saya kerja tuh ya Pak, ada nilainya mesti ngasih untung banyak ke banyak orang, ke customer, ke dealer-dealer gitu. Cuma saya nggak tahu di perusahaan Bapak kayak apa gitu. Iya dong. Pastor Jesse. Pengennya juga begitu. Oh, pengennya gitu. Mudah-mudahan sama value-nya, Pak. Iya. Pastor Jesse, prinsipnya apa? Kalau gue sih selalu berangkat dari Amsal 28 ayat 20 ya, bahwa bisnis itu trust and attitude. Ya, bisnis kalau mau sukses kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Dan attitude kita itu mau dibentuk sama Tuhan. Oke?
Jadi orang yang bisa dipercaya gimana? Jadi orang yang bisa dipercaya adalah kalau kita nepatin janji. Kalau kita nggak bisa nepatin janji, kasih tahu orang. Jangan ngumpet, jangan ditelepon nggak diangkat, jangan di WhatsApp nggak dibaca, nggak dibales. Itu kita udah melanggar prinsip yang namanya kita mulai jatuh ke ingkar janji. Dan orang-orang yang ingkar janji, sebenarnya mereka lagi mengatakan kepada customer, kepada partner, mereka lagi ngomong gini, tolong dong jangan percaya gue. Mereka lagi ngomong gitu. Ya, please don't trust me. Dan ini bahaya banget. Dan kita mungkin akan aman sejenak, tapi kita lagi menaruh kepercayaan orang ya yang akhirnya jadi nol ke kita. Dan ini bahaya banget. Dan attitude itu penting, kayak Pastor Yosua tadi udah ngomong, ya attitude penting karena gue sampai sekarang masih berpegang pada motonya pilot ya, pilot pesawat, your attitude determines your altitude. Attitude kita akan menentukan tingginya kita. Karena pilot itu waktu di kokpit nggak bisa main-main, nggak bisa main-main. Dia harus attitude-nya harus benar, cukup tidur, dia harus sehat, dia harus hati nuraninya semuanya bersih, dan lain sebagainya. Karena dia salah tombol sedikit aja, itu pesawat bukan meninggi tapi akan merendah. Ya, dan itu bisnis itu harus seperti itu. Attitude itu penting banget. Ya, kita ketemu customer, badan kita bau, misalnya kita nggak mandi, ya kita mungkin nggak sopan dan lain sebagainya, itu udah nurunin kepercayaan mereka. Buat itu orang kaki langit kayaknya itu. Iya. Nggak mandi malamnya. Masih merintis. Ya. Gue sih begitu sih kalau dari gue. Luar biasa ya, attitude bisa dipercaya. Daryl. Trust and attitude. Oke. Ini pertanyaannya menarik ya, Pastor ya. Banyak kan pastor nih kedua pastor yang ada di sini ini teman-teman yang mungkin baru join, mereka juga berada di marketplace, oke? Sebagai hamba Tuhan di marketplace dan di gereja juga. Nah, pertanyaannya gini, kan sudah jadi hamba Tuhan dan pelayanan nih, sibuk pelayanan, kok masih sibuk bekerja? Emang nggak yakin Tuhan pelihara? Waduh. Bukan saya yang nyiapin pertanyaan, ampun. Waduh, ini timnya barbar sekali. Berani tanya ini ya. Lain kali coba dipikirkan ulang pertanyaannya. Jangan barbar seperti ini. Siapa dulu nih? Pastor Jesse deh, sikat Pastor. Emang kurang. Oke. Sebenarnya nih pertanyaan jawabannya udah dari tadi gue sama Pastor Yosua itu jawab bahwa Alkitab nggak ada dua dunia, tidak ada. Yang ada cuma satu, dunia pelayanan. Ya. Dan semua cuma satu dan panggilannya berbeda-beda. Kita semua nih hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan tuh bukan cuma yang duduk di depan, ada tulisannya hamba Tuhan. Ya, semua jemaat kursinya nggak enak, hamba Tuhan pakai couch yang enak. Bukan begitu. Kita semua adalah hamba Tuhan dengan profesi yang berbeda-beda. Ya, jadi jangan berpikir kalau pelayanan semua harus jadi pengkhotbah, semua harus bisa nyanyi, enggak. Ada juga pelayan Tuhan yang pengusaha, ada pelayan Tuhan yang jualan ya kue, jualan makanan, ada pelayan Tuhan yang jual apa, profesi lawyer dan lain sebagainya. Oke? Jadi ini yang mesti paradigma seperti ini yang mesti di-switch ya, dirubah di dalam kekristenan bahwa dimanapun kita berada, kita ini sedang melayani Tuhan. Jadi jangan cuma jadi orang Kristen 1-2 jam duduk di kebaktian, ya kayaknya kita karena waktu 2 jam kebaktian kita akan lihat muka malaikat semua. Tapi waktu kita udah mulai, karena kalau kita udah mulai hidupnya berkomunitas, ya biasanya di situ kelihatan asli-aslinya semua. So again, Alkitab selalu mencatat cuman ada satu dunia, tidak pernah dibagi jadi dua dunia.
Gitu, Rio. Sebelum ke Pastor Yosua, kembali ke pertanyaan. Misalkan hanya dari pelayanan, emang kurang? Oh, begini, kita kalau pelayanan ujung-ujungnya cari uang, gue takutnya kita jadi kayak Yudas semua. Jual nama Yesus Waduh. demi amplop. Wow. Mak jelek. Waktu itu amplop merek Jadi apa ada- yang dipakai Yudas? Iya, jadi ada gereja di gang, udah jadwalin Waduh. misalnya ya. Tiba-tiba di jam yang sama, di hari yang sama ada gereja gede jadwalin kita. Yang di gang dibatalin. Wow. Ini attitude kayak gini jelek banget attitude Menggila. kayak begini. Ya, tuh ada yang mulai pelayanan, don't do that. Jangan bikin kayak Don't begitu. do that, don't do that. Iya. Ya, kita mesti komit. Kalau udah komit sama gereja di dalam gang itu, komit di situ. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang balikin amplopnya ke kantong persembahan, gimana? Mungkin coba? bukan suara Tuhan. Ya, kita biasanya Mungkin sok-sok bukan congek suara gitu. Tuhan itu. Ya, Suara iblis. ya. Kita sok-sok nggak denger kalau udah kayak Aduh. begitu. Ya, Sulit, tapi gue sulit. belajar ya, kalau Tuhan suruh balikin, gue balikin. Ya, Tuhan bilang apa, gue berusaha untuk taat. Seperti itu. Jadi pelayan itu bukan ajang cari uang. Wah. Ya, karena sekarang gereja tuh jadi bisnis Oh, ya? optional kan. Kalau mau kaya buat gereja aja gitu loh. Nanti tahun depan bisa beli Mercy dan lain sebagainya. Deketin lah orang-orang kaya dan udah jadi begitu gitu loh. Dan ini udah gak asik banget. Gimana tuh? Udah gak asik. Makin malam makin panas. Makin banyak followers kalau bahas gini tuh. Sulit. Suruh belajar bisnis. Yang nonton dikit. Bahas begini rame. Paling pinter. Nah, kalau pesan buat Iya. Pastor, kalau pesan buat pastor-pastor yang di luar sana yang tidak bekerja gimana? Sedikit dong. Pastor Apa harus mana? bekerja? Apa harus... Ya. Saran gue adalah coba bangun support system di gereja para hamba-hamba Tuhan. Bangun support system yang isinya itu membangun usaha. Ya, terjun dalam dunia usaha. Jadi nggak nodong-nodong jemaat pakai kantong persembahan terus gitu loh, pakai QR codes gitu. Jadi akhirnya goalnya adalah gereja ini punya keuangan yang freedom, yang akhirnya kita bisa bangun movement yang luar biasa gitu loh. Yang luar biasa tanpa kerjanya cuma deket-deketin orang kaya, ya, waktu orang yang miskin sakit kita nggak mau datang dan lain sebagainya. Oke, karena semua itu ujung-ujungnya duit pasti. Jadi milikilah support structure, support system di dalam gereja kalian, ya. Bangunlah usaha, mau sekecil apapun. Tadi udah denger kan, nanti pasti akan di-post sama curhatan Alkitab. Nanti Tuhan akan berkati kok, kalau motivasi kita benar, ya kita kerja keras, ya nggak punya mental bos semua, ya karena kebiasaan di panggung, akhirnya kita nggak mau kerja, nggak mau tangan kotor dan lain sebagainya. So itu saran gue sih buat gereja-gereja yang mungkin lagi denger live malam ini. Pastor Yosua, it's your turn. Ajar. Saya bingung jawabnya, Daryl. Karena pertanyaan Daryl itu pertanyaan anti mainstream. Lebih sering ditanyain, kan sudah bekerja, sudah punya usaha, punya ini, kok masih mau pelayanan? Gitu. Oke, Kan menarik. Kok masih Iya. hamba Tuhan dan pelayanan, kok masih mau bekerja gitu kan? Nah ini kalau saya balik gitu ya, karena buat saya intinya satu, Tuhan itu suruh kita bekerja, menghasilkan buah. Itu udah inti substansi dari kenapa Tuhan ciptain kita. Tuhan tidak suka kita malas dan Tuhan suruh kita bekerja. Dan kenapa saya mau pelayanan, mau bekerja, mau apa? Karena memang ya buat saya bekerja itu pun adalah bagian dari pelayanan saya. Seperti Pastor Jesse bilang, nggak ada batasan semuanya. Saya adalah pribadi ya, saya terbuka. Saya di kantor, saya nggak pernah ngunci ruangan saya. Setiap saat orang bisa masuk, bisa ngobrol apa saja. Dan saya ada di gereja, saya ada di mimbar khotbah, saya ada mimpin meeting banyak orang, saya lagi ngerjain tender besar atau tender kecil, saya sedang ngomong di depan kul yang cuman emak-emak, encim-encim 5 orang, sama di hadapan ribuan orang, sama.
Tapi buat saya, poin saya, pertanyaan itu kenapa masih bekerja? Padahal sudah pelayanan. Ataupun sebaliknya, buat saya prinsipnya, karena Tuhan suruh kita bekerja. Dan kita punya calling, punya panggilan masing-masing. Menyakitkan sekali ketika kita tahu calling kita, passion kita, dan kita tidak mengelolanya dengan baik. Saya nyiapin khotbah, saya senang. Saya belajar Alkitab gali menemukan sesuatu, saya senang. Saya nyolder, saya masang sound system, saya senang. Berarti Tuhan mau saya mengembangkan calling saya di situ. Bagian saya adalah mengintegrasikan semuanya. Dan kita menjadi berkat, gak ada batasan, mau di gereja, mau di media bisnis, mau di usaha, bahkan di tetangga. Setiap pagi saya jalan kaki bareng-bareng sama om-om, tetangga-tangga, engkong-engkong, semuanya. Jadi kita dimanapun kita jadi pribadi yang terbuka. So there is no border. Yosua is Yosua. Uwawa. Itu jawaban saya. Bekerja. Pertanyaan singkat, pertanyaan tambahan dan singkat. Apakah pelayanan mimbar itu bisa disebut pekerjaan? Kan bekerja dalam Tuhan ya. Ya. Kalau karena ya kalau kejar setoran, kalau memang itu hanya satu-satunya sumber income, ya itu kan pekerjaan juga ya. Gimana? Puji Tuhan, bersyukurnya saya tidak pernah terbersit aja, puji Tuhan ya. Bukan sombong, nggak butuh duit. Semua kita pasti butuh duit. Kita juga bersyukur kita dihargai, dapat PK misalnya begitu ya. Yeah. Tapi saya ingat betul ya, sejak saya jadi mengelola di gereja, jadi OB-nya, bongkar pasang sound system, saya ngerasain dari yang namanya 30.000 sebulan. Dan itu pun saya nggak lihat. Sampai jadi WL di Jakarta saya kaget. Karena setelah mimpin kok dapat amplop. Betul-betul jadi shock buat saya. Buat saya besar sekali pada waktu itu. Tapi saya ingat betul, saya selalu ngomong sama teman-teman saya mimpin Devmu, saya selalu ngomong, guys, percayalah, kalian nggak akan pernah jadi kaya raya dari yang namanya PK, persembahan kasih. Nggak akan pernah jadi kaya raya. Karena saya percaya Tuhan mau kita menghasilkan buah sesuai dengan passion kita. Bukan berarti saya gini, ada orang yang full time, yang betul-betul mereka dapatnya dari itu, ya kelolalah dengan baik. Sampaikan firman dengan baik. Siapkan dengan baik. Sehingga bisa jadi berkat. Dan bisa memberkati itu, puji Tuhan. Tapi poin saya adalah, kita nggak bisa ngejudge setiap orang karena tergantung calling kita masing-masing. Tapi kalau ada calling yang sesuai dengan passion kita, ya ayo kerjakan itu. Dan kita sadar, kita sebagai pengelola, kita akan kelola itu supaya kita bisa mengembalikan buahnya kepada si pemberi berkat itu. Jawaban gue itu nih. Yes. Karena kan kejadian yang nyata gitu di beberapa gereja di Honolulu gitu ya Pak, yang gereja-gereja besar membuat orang kemudian nyaman. Udahlah nggak usah kerja karena dari sini aja udah cukup. Nah, itu tapi kita akan itu. Iya, Wakanda itu kan sebelahnya Honolulu, Pak. Jadi memang masih afiliasi mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pastor Jesse nih. Ini pertanyaan mungkin butuh hikmat ya buat jawabnya ya. Tanggapan tentang hamba Tuhan kemudian yang memanfaatkan mimbar itu untuk kemudian kasih kode, kemudian minta duit, mengatasnamakan pekerjaan Tuhan. Dan ternyata ini enggak cuma di gereja juga, banyak di tokoh-tokoh agama lain memanfaatkan hal ini. Menurut kalian berdua sebagai seorang pastor hamba Tuhan yang bekerja, apakah ini dibenarkan dengan alasan pekerjaan Tuhan atau enggak gitu? Pastor Jesse. Oke. Ya, itu yang gue jawab tadi, bahwa gereja seharusnya punya support system ya, bukan selalu nodong jemaat. Dan gue juga mau nambahin tadi pertanyaan yang tadi, bahwa khotbah, pelayanan di mimbar tuh termasuk kerja nggak sih? Ya, itu orang bekerja, tapi balik ke motivasi masing-masing. Waktu yang ngundang nggak ngasih PK misalnya gimana? Ya, tiba-tiba yang ngundang, Pak, kita nggak ada PK, Pak.
gitu. Kira-kira mau datang Lagi nggak pandemi kita? kan. Gitu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya jadi value-nya kita. Akhirnya kita itu gue takutnya gitu, kita jualan Yesus demi duit gitu loh. Padahal kita nggak menghidupi, kita nggak hidupin firman-Nya, kita cuma nyiapin kayak kita mau pidato di kampus saja waktu kita kuliah dulu gitu loh. Jadi kayak gaya gini nih, kita mesti kembali ke motivasi kita, ya, bahwa hati kita tuh gimana dalam kita melayani Tuhan. So makanya gue bilang tadi bahwa gereja perlu banget punya support system. Jangan terus kita nodong-nodong jemaat dengan alasan pekerjaan Tuhan, ya, dengan alasan apalah, buah apa sih? Buah pepaya, buah alpukat, susu, ya? sultan. Buah, Nah. ya, sultan dan lain. Kita pakai mimbar itu sebenarnya akhirnya untuk propaganda. Don't do that anymore. Maksudnya bekerjalah. Maksudnya kita harus make money. Untuk support our ministry. Ya, bukan mempergunakan jemaat, karena jemaat itu harus diberdayakan, bukan dipergunakan. Ya, jemaat itu mesti dilatih, mesti di-equip, bukan cuma ditodong-todong doang gitu loh. Jadi kita harus berpikir ulang, mesti rethink again, ya, untuk kita punya support system yang luar biasa di dalam tubuh Kristus. Itu dari gue. Wow. Pastor Yosua, gimana tadi nih pertanyaannya tanggapan sama hamba Tuhan yang ya pakai jurus-jurus kayak begitu, kebaca gitulah ya. Udah sering mungkin, Mbak, atau wah sering banget dah itu. Oh, jurus-jurus gitu. Sound system. Ada sistem gereja soalnya. yang DM, Dengar. ada yang DM, ada yang gaya-gaya gitu ya. Tapi ya ada yang tiba-tiba, bro. Tapi buat saya simple ya sebetulnya ya. Satu kalimat aja, time will tell the truth. The truth. Pada akhirnya waktu itu nanti yang akan menguji kok. Mungkin ada yang, kok itu akhirnya dengan gaya-gaya gitu, dengan jurus kayak begitu, baik berhasil loh Pak. Dia bisa kaya loh. Dia kayak ini jadi punya ini, punya itu. Ya ilah, nggak perlu ngiri, nggak perlu kita, kok kebenaran kayaknya nggak muncul. Ya tunggu aja, belum aja itu gitu. Anda mau simpenin bangkai kayak apapun di dalam lemari, tinggal tunggu waktu, pasti akan bau gitu. Tapi juga sebaliknya, emas mau dibuang dimanapun, ya tetap aja dia akan berharga. Jadi, ya sudah, kita nggak perlu, ya orang mau dengan jalan seperti apa, at the end Tuhan akan melihat ketulusan hati pelayanan kita, dan nanti waktu yang akan menguji, waktu yang akan membuktikan. Hari-hari ini kita melihat kok kayaknya bahasa dalam tanda petik sultan itu beberapa bulan yang lalu, nggak pakai tahun, itu kayaknya sudah hype sekali gitu ya, luar biasa sekali ya, murah banget gitu, istilah itu jadi sesuatu yang lama banget. tapi lihat gitu, apa yang sepertinya wow gitu, sekarang ya jatuhnya juga cepat. Yang sepertinya kok ini halus loh, baik loh. Halo, apa kabur? Gitu. Kita ngeliat kayaknya, kita jujur aja kan, sampai kita ngeliat itu orangnya baik loh Pak, lembut, kayaknya kebapaan sekali, bisa dipercaya. Don't judge the book from the cover. Orang jangan lihat dong, Boksu Jesse sangat amat ya, kayak preman ya, petinju nih kayaknya gitu. Tapi hatinya Rinto Harahap, bos. Tapi ada banyak orang yang menilai, rasanya, wah saya bisa percaya kok, ini menguntungkan kok, selalu update kok, duit kita nggak hilang. Lalu DNA aku, apa kabur gitu. Ternyata kabur bener gitu. Jadi intinya time will tell the truth. Kebenaran itu pasti akan muncul. Kok disebut? Sulit menahan. Maafkan saya curhatan Alkitab, maafkan saya. Balik. It's okay. Jujur memang. Oke. Lebih baik. Menyakitkan. Jujur. Menyakitkan ya. Oke, kita ke next ya. Bagaimana sih seharusnya cara hidup
seorang hamba Tuhan, apalagi kan di sosial media semua kan sibuk memberikan impress ya ke orang lain gitu loh dengan apa yang mereka posting. Gimana sih untuk patutnya hamba-hamba Tuhan ini memposting ke sosial media mereka? Pastor Jesse dulu mungkin boleh. Menarik. Gue selalu ngomong, pakailah sosial media untuk inspire others, bukan untuk impress. Bukan untuk kasih tahu lagi makan di mana, lagi naik pesawat bisnis kelas, lagi di hotel bintang 5. Bukan, sosial media bukan untuk itu. Apalagi pamer-pamer cuan. Waduh. Ya, pamer-pamer. Lagi. Dapat segini, dapat segini. Ini udah uppercut. Cuan itu dipakai untuk muter usaha, bukan untuk dipamer. Gitu loh. Bukan. Untuk muter usaha itu kembali. So kalau punya sosial media, kita mau jualan bisnis kita segala, fine, it's very fine. Tapi kalau kita mulai menyombongkan diri, be careful. Hati-hati, itu udah masuk ke gaya hidup yang Alkitab bilang duniawi. Oke, semuanya serba memuaskan keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Kita pakai sosial media untuk menyombongkan diri. So, pastor punya sepeda baru nggak boleh? Boleh-boleh aja. Punya tas baru? Boleh. Punya mobil baru? Boleh. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana. Masuk. Ya, itu sih dari gue itu. Oke. Pastor Yosua, boleh. Buat saya pisau kalau dipegang oleh penjahat preman di terminal itu buat ngancem dan bunuh orang. Tapi pisau yang tajam dipegang oleh chef Jesse Lantang from Temurun Kitchen itu jadi masakan yang hauce. Jadi masakan yang luar biasa. Jadi intinya apa? Sosial media, mau alat apapun, semuanya itu tools. Di tangan siapa itu menentukan. Nggak jahat, nggak salah sosial media. Tapi ketika sosial media di tangan orang yang jahat tadi bisa pakai buat bunuh orang, buat flexing, buat pamer-pamer, buat cuan kok dipamerin. Cuan itu diputerin, dikelola gitu. Malah dipakai buat show off gitu kan. Tapi kalau sosial media dikelola, digunakan dengan baik, wow. Jujur pandemi ini buat saya sebagai pengusaha sangat menolong sekali. Bayangin kita harus WFH, kita nggak bisa kumpul. Dan jujur, kalau boleh share, usaha saya di bidang sound system, deket banget dengan entertainment, kami sangat-sangat terpukul sekali. Sangat terpukul sekali. Bayangin, konsep dilarang gitu ya, nggak boleh. Kondangan nggak boleh. So, pasti rental company nggak belanja. Lalu customer semuanya cooling down semua. Kalau nggak ada sosial media, waduh saya nggak kebayang. Justru kami menggunakan sosial media di tengah pandemi. Betul. dengan tim markom kami yang punya gairah semangat luar biasa, ya justru dikelola dengan baik untuk promosi, untuk kita menampilkan edukasi yang baik. Dari sisi pelayanan, sosial media saya selalu berusaha untuk ya sekecil apapun, mau dikatain, mau dibully orang terserah, tapi mencoba menyampaikan inspirasi, tulisan-tulisan, quote yang membangun, perkataan firman yang disampaikan. Terserah orang terimanya seperti apa. At least bagian saya adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu bagian kita. Itu dari saya, Daryl. Oh, siap. Oke. Lanjut, Niko. Semoga perusahaan Bapak semakin ini ya, Pak, naik lagi ya. Karena kan ini event-event udah mulai naik. Rebound. Semoga bisa rebound. Semangat, Pak, untuk karyawan-karyawannya juga. Oke. Kok pada ketawa sih? Ukuran sukses hamba Tuhan itu apa sih? Ke Pastor Yosua nih. Jemaat banyak, gedung gereja besar, pesawatnya bisnis kelas, sneakersnya baru terus, sepedanya baru terus, apa? Ukurannya tuh apa sih gitu? Mau pendeta, mau jadi hamba Tuhan, yang semuanya menjadi satu kesatuan buat saya ya dalam hidup saya. Ukuran suksesnya buat saya satu,
tepat mengenai sasaran, menggenapi kehendak Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan mau. Buat saya as simple as that. Saya mau jadi pelayan, saya mau jadi hamba Tuhan, persis tepat kena sasaran seperti apa yang Tuhan mau. Nggak usah kita mengikuti panggilan orang lain. Kalau panggilan saya misalnya, wah, Niko WL, suka memimpin pujian, lalu jealous sama orang yang pelayanan di, wah, full businessman tuh kayaknya full gospel, kayaknya PK-nya lebih gede itu. Lalu berusaha menjadi orang lain, ya nggak akan. Tuhan sudah kasih calling masing-masing buat setiap kita. Demikian juga dalam dunia usaha tadi. Tepat aja menggenapi sasaran seperti apa yang Tuhan mau. Ada banyak teman-teman seangkatan saya dulu sudah berubah industri begitu banyak sekali. Saya mungkin mungkin 2 kali doang saya. Dan itu pun tetap di engineering, di bidang engineering gitu. Saya nggak terlalu banyak keluar dari industri. Tapi satu industri saya tekunin, saya ikutin, setia. Apa yang pelan-pelan yang Tuhan percayakan selama kita kelola dengan setia. Pelan-pelan Tuhan gedein takerannya. Pelan-pelan Tuhan gedein takerannya. Gedein takerannya. Sampai, ya poinnya adalah tepat mengenai sasaran seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau tanya ukuran suksesnya, pokoknya saya mau menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Apa kehendaknya? Saben hari itu dicari. Karena pasti Tuhan kasih, sampaikan kehendaknya. Setiap hari dalam hidup kita. Itu dari saya nih. Fokusnya calling ya guys, bukan callingan. Oke, Pastor Jesse. Ukuran sukses hamba Tuhan tuh apa, Kak? Karena kan nggak semua hamba Tuhan naik mobil nih. Nggak semua bisa main sepeda-sepeda bagus. Ukurannya apa ya? Ukuran sukses seorang hamba Tuhan itu bukan khotbah di gereja gede, bukan jemaatnya banyak, bukan mobilnya banyak, dan lain sebagainya. Tapi ukuran sukses seseorang, termasuk hamba Tuhan, kalau dia bisa melahirkan successor, dia bisa melahirkan generasi penerus. Dan itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Karena Hitler itu followernya 1 juta. Yesus muridnya cuma 12. Gagal 1. Tapi penggantinya dengan penggantinya Matias, 12 orang ini, ordinary men, mereka jungkir balikin dunia. Dan ini adalah konsep kesuksesan yang diajarkan sama Yesus. Jadi kalau di film Laskar Pelangi, itu gurunya sukses. Jadi kaya, gurunya kaya, punya ini, punya itu, enggak. Gurunya tetap sederhana hidupnya. Tapi murid-muridnya jadi orang-orang yang berhasil. Jadi seorang yang sukses adalah seseorang yang bisa melahirkan successor. Karena begini, kalau kita nggak melahirkan successor, kita akan melahirkan monumen-monumen. Kita cuma pengen dihargain sama orang. Ya, kita cuma pengen dihormatin. Oh, dulu saya bikin ini, dulu saya bikin itu, dan seterusnya. Yaitu di Alkitab ada ceritanya anaknya Daud, Absalom. Dia punya 3 anak kandung, tapi dia selama hidupnya dia bangun tugu Absalom. Ya, 2 Samuel 18 ayat yang 18. Dan sampai hari ini monumen itu cuma diludahin orang, karena Absalom terkenal sebagai anak Daud yang memberontak. Nah, beda sama Tuhan. Tuhan itu ninggalin nama, bukan ninggalin monumen. Ya, dan sudah jelas dengan nama Yesus sampai hari ini segala sakit penyakit sembuh, semua bisa bertelut dengan nama Yesus. Itu yang ditinggalin sama Yesus. So, legacy atau warisan yang paling luar biasa kita bisa tinggalin ke successor kita adalah nama baik. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita. Dia cuma tinggalin nama, dia nggak suruh murid-muridnya bangun monumen salib ya, terus ingat-ingat gue di situ. Ya, Yesus nggak ngomong gitu. Tapi dia bilang, ya, dengan namaku baptislah mereka dengan namaku. Namanya yang ditinggalin. So, nama baik itu penting. Makanya kalau kita ada di dunia usaha, ya, nama baik itu trust tadi, ya, kepercayaan itu penting banget. Gitu. Jadi ukuran sukses seorang bukan karena dia khotbah di gereja gede atau gerejanya gede atau jemaatnya banyak, tapi bisakah dia melahirkan successor atau tidak? Itu dia. Keren. Thank you banget buat jawaban-jawaban yang sangat menjawab kebutuhan Pastor Jesse dan Pastor Yosua. Buat teman-teman semuanya yang lagi gabung atau lagi numpang lewat, buat kalian yang ketinggalan, kalian bisa nonton nanti di postingan Curhatan Alkitab featuring Penyembah Kantoran. Buat teman-teman yang kepengen tanya seputar bisnis, seputar pelayanan, cuan atau Tuhan,
kalian bisa ketik langsung di kolom pertanyaan atau kolom komen juga kalau sekarang nggak apa-apa gitu. Sementara nggak ada ya, Kak. Ya, Kalau memang ya, mau tanya bisa DM aja, mungkin nggak ya. sempet tanya itu. Kita langsung minta aja ke Pastor Jesse sama Pastor Yosua untuk sermon singkatnya, closing statement juga. Dari Pastor Yosua dulu mungkin, boleh? Oke, buat saya dari diskusi kita, wow seru banget saya merasa lebih muda 20 tahun rasanya gitu ya. So semangat, intinya kita harus kembali lagi dalam usaha, dalam pelayanan kita apapun, kita mesti punya role model. Kita ini sering gampang banget diombang-ambingkan, baru Will Smith nampar Chris Rock, semuanya langsung pro Will Smith atau pro Chris Rock. Baru Dr. Terawan dipecat, pro Dr. Terawan atau pro Gilbert. Dan semuanya langsung memposisikan sepertinya gini loh. Bahkan di dunia pelayanan ya, hamba-hamba Tuhan gitu ya, ngelihat dari sisi Alkitab ini harusnya ini, bahkan wah ini digambarkan, tapi apakah kita kurang sosok, kurang figur seperti apa? Karena di Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sebetulnya bisa menjadi model kita. Dan puncak dari role model kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau semua pertanyaan tadi diperes, kita mesti seperti apa dan bagaimana, jadikan Yesus sebagai role model kita. Baik dalam pelayanan, baik dalam dunia usaha, kita mau menjadi apapun, semuanya balikin ke situ. Karena seringkali kita sibuk dengan mencari role model dunia. Betul. Baru viral sedikit, lalu kita mau lihat dari sisi mana nih. Kita sudah punya begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, dan kita punya satu role model. Kalau saya tadi singkat kesimpulan dari tentang hikmat tadi, ternyata di Amsal 8 di ayat-ayat yang terakhir, bahwa hikmat itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, ayo apapun yang kita hadapi, di tengah kesulitan, di tengah bahkan kekayaan yang melimpah, di tengah keberhasilan atau di tengah kegagalan, kembalikan semuanya kepada lensa Injil, back to the Bible, dan jadikan Yesus sebagai role model kita. Udah, itu yang buat kita jadi hamba Tuhan terkenal. Kita juga nggak akan sombong, jadi hamba Tuhan yang cuman di pedalaman, di pelosok sekalipun, kita juga bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu itu panggilan kita. Jangan hidupi panggilan orang lain. Yang penginjil nggak usah nyalah-nyalain, enak jadi gembala ya. Waduh, cuannya gede ya, persembahannya gede ya, tinggal di manis ya. Wah, mending gue bikin gereja. Ya kalau panggilannya penginjil ya jangan maksa. Yang jadi guru ya nggak usah merasa ya kita ini kalah ya, nggak ada apa-apanya ya sama rasul, lebih baik gue jadi rasul. Jangan hidupi panggilan orang lain, karena setiap kita otentik, unik, kita punya panggilan kita masing-masing. Jadilah diri sendiri dan tetap jadikan Yesus sebagai role model kita. Itu dari saya. Top. Miliki role model yang benar, yaitu Yesus Kristus. Pastor Jesse. Kalau gue simple aja dari pembahasan kita yang panjang malam hari ini, cuan atau Tuhan, ya sudah jelas Tuhan nomor satu. Karena tadi di tengah-tengah gue sempat singgung bahwa uang adalah tuan yang jahat, tapi dia adalah hamba yang baik. Jadi kita harus memposisikan ya Tuhan sebagai tuan kita setiap hari. Ya, uang sebagai hamba, uang sebagai supporter saja. Ya, karena uang nggak pernah salah, tapi waktu kita mulai cinta sama uang, mau dia hamba Tuhan, mau dia pengusaha, ya uangnya nggak pernah salah. Cinta sama uang itu adalah akar segala kejahatan. Kita mulai nipu sana, nipu sini, mulai bohong dan lain sebagainya. Makanya dari awal gue bilang bahwa jujur itu mutlak. Jujur itu mutlak. Ya, menjadi orang yang bisa dipercaya itu mutlak. Ya, kita nggak bisa nepatin janji, kasih tahu sama orangnya. Jangan menghindar, bayar kredit card, nggak bisa bayar, banknya telepon, angkat teleponnya. Ya, jangan bilang saya lagi mandi, saya lagi pergi, dan lain sebagainya. Kita mulai kompromi, kayak gituan kita mulai kompromi. So, Tuhan harus menjadi nomor satu selalu dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang kita buat, ya, put God sebagai Tuhan nomor satu, orang kuat kita, satu-satunya,
itu namanya Tuhan Yesus. Ya, di rumah kita bilang tiap hari bahwa semua sudut setiap ruangan cuma dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ya, jangan orang Kristen ya datengin, saya suka didatengin soalnya, dan bilang, Pak, kayaknya rumah saya di lantai 2 masih ada penunggunya, Pak, dan lain sebagainya. Ya. Kita seringkali nggak menjadikan Yesus orang kuat kita satu-satunya, orang nomor satu. So, jadikan Tuhan itu nomor satu, ya. Talenta itu dari Tuhan dikerjakan, dipertajam. Gue percaya banget uang akan membayar talenta yang Tuhan kasih gratis buat kehidupan kita. Cuan akan mengikuti. Ya, dan cuan waktu datang dipakai untuk putar lagi usaha, untuk mengelola dengan baik, bukan untuk pamer-pamer. Dan ya, tetaplah sederhana, tetaplah rendah hati, ya, jaga attitude kita baik-baik setiap hari. Itu dari gue. Top. Percayalah, orang benar pasti dikejar berkat. Berkat itu orang benar. Jadi tujuan hidup kita satu, jadilah orang benar. Amin. Bukan jadi sultan ya, Pastor ya? Wah, panjang ya. Bukan. Crazy Rich. Wow. Rich-nya kagak. Saya bukan sultan, saya anaknya Tuhan Yesus. Wait, oke. Kita sebelum tutup, kita boleh deh ya interaksi sama followers. Shalom Kak, langsung aja di gereja saya semua orang yang pelayanan itu dibayar. Bagaimana tanggapan Kakak tentang ini? Apakah uangnya kita kembalikan ke gereja dengan cara memberikan persembahan atau boleh? Singkat deh. Diterima dong. Kalau itu emang sistem gerejanya seperti itu, Nggak ya salah diterima. itu ya? Ya, karena gereja kan nggak salah. Kan gereja sudah merupakan organisasi yang harus membayar semua full-timer. So, ya, diterima aja. Tapi kalau Tuhan bilang balikin, nah itu baru balikin. Nah, cara mendengar suara Tuhan untuk mengembalikan amplop itu gimana, Pastor? Nah, itu perlu IG live lagi mungkin 2 bulan lagi ya. Pastor Yosua, gimana nih sama pertanyaan tadi itu? Seorang hamba layak mendapatkan upah. Jadi saya setuju, terima. Tetapi pertanyaan Niko tadi, bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Jujur ya, sorry, saya paling empet banget sekarang dengar orang Tuhan, orang 4, 5, 6, 7. Orang ngomong Tuhan suruh, Tuhan minta. Buat saya setuju. Ada beberapa nabinya yang dipakai untuk menyampaikan suara Tuhan. Tapi kalau Anda mau tahu, mau dengar suara Tuhan, Tuhan sudah selesai ngomong di dalam Alkitab, ditutup dengan kitab Wahyu. Jadi kalau Anda mau tahu Tuhan ngomong apa, baca Alkitab. Karena dari Alkitab itu Tuhan akan ngomong dari hati saudara dan Anda akan temukan jawabannya. So, jangan suka instan, jangan suka yang jalan pintas, karena Tuhan maunya tuh kita jalan setapak satu-satu. Orang yang sakit, karena gini, instan mentality itu sudah masuk ke gereja luar biasa. Yang sakit maunya cepat sembuh, langsung maunya datang KKR, tumpang tangan, geledak, manifest lalu sembuh. Maunya kayak begitu. Orang mau tahu datang kayak tadi Pastor Jesse ngomong, tolong dong doain saya. Lalu dia tanya, Tuhan ngomong apa? Tuhan suruh apa? Nitip ya, nitip. Orang tanya, nitip gitu. Padahal, come on, kekristenan, ayo kita mulai dewasa karena Tuhan sudah selesai ngomong melalui Alkitabnya. Jadi kalau Anda mau dengar, Anda mau tahu Tuhan ngomong apa, baca Alkitab. Di situ Tuhan akan ngomong. Yes. Back to the Bible. Kayaknya pertanyaan tadi disampaikan oleh Losing siapa? Sorry, namanya kurang jelas. Karena mungkin berada di daerah kali ya, kayak jadi menerima persembahan kasih itu sebagai hal yang tabu gitu ya. Tadi udah dibales dan dijawab oleh Pastor Yosua dan juga Pastor Jesse. Sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali join atau mampir, kalian bisa nonton ini, nanti sebentar lagi akan diposting oleh teman-teman tim dari Curhatan Alkitab. Dan ambil apa yang baik. Ini ada yang tanya nih udah jam segini, gimana nih? Kesepakatan deh. Gimana Kak kalau pelayanan di gereja tapi kita punya aktivitas lain seperti sekolah gitu, penting yang mana Kak? Waduh, sepertinya sudah jelas ya, penting sekolah, ayo jangan pelayanan yang macam-macam dulu lah ya. Sekolah bener itu juga pelayanan. Sekolah itu juga pelayanan. Sekolah dan pelayanan. Prestasi. Tapi jangan sampai ini ya. Jangan sampai udah diain dulu pelayanan. Oh kata pastor ini pelayanan nomor 2 karena pelayanan di sekolah lebih penting. Udah kan lanjur diain kan, ingkar janji kita.
Kalau emang nggak bisa, Blunder. bilang nggak bisa. Jangan udah Iya. oke, jadi ditinggalkan, lucu kan? Waduh. Harus bertanggung jawab. Ya. Gitu. Prioritas lah buat teman-teman, apalagi anak-anak muda yang join. Kita mesti tahu prioritas kita mulai dari rumah, kemudian dari gereja. Karena kenyataannya pelayanan nggak cuma di gereja, teman-teman. Nggak harus Di seperti keluarga. pester-pester ini. Di atas mimbar dilihat orang banyak. Sebelumnya juga kan mereka banyak hal. Nggak harus itu gitu. Kalau panggilannya nggak ke sana ya jangan maksa gitu. Apalagi kayak pendoa Yes. kepengen jadi WL. Biasanya sulit tuh, sulit. Waduh, Beda frekuensi biasanya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang kepengen tanya, nanti kalian bisa ini aja ya, komen ya di postingan Curhatan Alkitab. Ini akan diposting dan kalian bisa komen di sana. Kalau di tag Yes. ke Pastor Yosua dan Pastor Jesse juga mereka pasti akan baca gitu. Yes. Dan sure. mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bisa jadi berkat buat kalian. Sekali lagi, saya Niko Mariadi atas nama Penyembah Kantoran, tim Penyembah Kantoran juga saya thank you buat teman-teman Curhatan Alkitab yang udah ngajak collab. Buat kalian yang belum follow, kalian bisa follow dan juga subscribe YouTube channelnya. Ada banyak sekali podcast-podcast menarik di sana. Salah satunya membahas tentang tato, boleh apa enggak, dan juga rock musik. Kalian bisa lihat di sana. Rame ya, rame hujatan juga. Nah, kalian bisa belajar di sana. Dengan siapa nanti kalian bisa lihat. Sekali lagi, thank you buat teman-teman dari Curhatan Alkitab. thank you untuk Penyembah Kantoran, thank you untuk Pastor Jesse, thank you juga untuk Thank Pastor you, Yosua. Pastor Yosua. Kita Sebelum tutup. gabung, Sip. doa ya mungkin ya, biar Thank you Iya. semua. doa Pastor dulu ya. Yosua kali ya. Kalau Pastor Jesse kan langganan kita ya. Kita jarang-jarang nge time sama Pastor Yosua. So, boleh berdoa juga Oh buat iya, teman-teman. benar. Udah langganan. Iya. Boleh ditutup dengan doa Pastor Yosua. Oke, let's pray. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur buat ngobrol santai, buat sharing yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu, diskusi-diskusi santai ini, kebenaran firman-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Engkau pakai IG Live ini menjadi berkat yang menembus ke ujung-ujung bumi, ke bangsa-bangsa, ke Amen. pelosok-pelosok, orang-orang yang bisa mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, menginspirasi, menjadi berkat, memberikan ide, pencerahan, dan kiranya Tuhan terus firman-Mu bergerak, kami selesai, berhenti IG Live, berhenti ngobrol, tetapi kami percaya firman-Mu tidak pernah berhenti berbicara, dan terus Amen. menyampaikan sampai ke isi hati setiap kami Tuhan. Pakai lebih lagi Curhatan Alkitab, pakai lebih lagi Penyembah Kantoran, juga hamba-Mu, Pastor Jesse, juga hamba-Mu Tuhan, Engkau terus pakai setiap kami menjadi saluran, menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat sosial media yang ada, kami bersyukur buat setiap platform-platform yang ada, dan kiranya setiap kami, hamba-hamba-Mu, kami boleh mengelola dan menjadikan ini menjadi sebuah tools, sehingga kebenaran firman boleh disampaikan, amanat agung boleh terjadi, dan semakin banyak lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan, Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini, buat diskusi kami. Kami bersyukur, dan biarlah Engkau yang menyertai kami dalam istirahat kami. Kami juga berdoa setiap peralatan yang digunakan dan upload ini nanti semuanya juga berjalan dengan baik, sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami, setiap apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami berdoa buat setiap audiens, setiap teman-teman yang terkoneksi hari ini, followers di Curhatan Alkitab, di Penyembah Kantoran. Kami berdoa Tuhan, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati setiap pelayanannya, dan semua hidup kami, sungguh Tuhan, menjadi berkat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi sukses untuk Promedia Inovatif Solution buat perusahaan Pak Yosua. Sekali lagi untuk Temurun, sukses untuk Temurun Kitchen, semakin berkembang, semakin jadi berkat buat orang lain. Amin. Kita foto dulu yuk, bisa? Yo. Ya, foto-foto. Capture Aku ya. hitung ya. Oke. Di capture nanti aja Kak. Bisa. Oke. Oh siap. 3, 2, 1. Oke, thank you.
Thank you sekali Thank lagi you so buat much. malam Thank hari you. ini. Tuhan berkati. Pastor Jesse. Sampai ketemu See you, lain ya. kesempatan. Thank you, Pastor Pastor Jesse, Yos. Pastor Joshua. Woo. God bless you. Thank you. God God bless. bless.